wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang kebijakan bahasa. Pertama-tama yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Ibu Sri Mulyani MPD, beserta teman-teman yang kami cintai. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok 10. Yang pertama ada saya sendiri, Risma Dara Oktaviani, dengan nomor NPM 2020215022. Saya Elsya Setia Azahra dengan nomor pokok mahasiswa 202021500079. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gabriel Wardono Putra dari kelas R2A dengan nomor NPM 2020215088. Baik, saya akan membacakan materi pertama tentang kebijakan dalam pembinaan bahasa. Yang dimaksud dengan pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui proses belajar bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan bahasa di berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, pembinaan bahasa dimaksudkan untuk meningkatkan kedisiplinan, keteladanan berbahasa Indonesia, dan menunjukkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 1 dijelaskan bahwa bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, materi peningkatan sikap positif masyarakat. Sikap bahasa atau language attitude adalah posisi mental atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain. Frida Laksana 1993. Tidak semua orang senang atau bangga terhadap bahasa ibu atau bahasa nasionalnya. Kita harus mengakui bahwa generasi muda di negeri ini cenderung menyenangi bahasa asing. Menurut Arifin dan Tasai 2013 halaman 3, sikap bahasa setidaknya mengandung 3 ciri pokok, yaitu pertama, kesetiaan bahasa, yang kedua, kebanggaan bahasa, dan yang ketiga, kesadaran akan norma bahasa. Kesetiaan adalah sikap yang mendorong suatu masyarakat tutur mempertahankan kemandirian bahasanya, meskipun apabila perlu sampai terpaksa mencegah masuknya pengaruh asing. Kebanggaan bahasa adalah sikap yang mendorong seseorang atau sekelompok orang menjadikan bahasa sebagai lambang identitas pribadi atau kelompok, dan sekaligus membedakan kaidah kebahasaan yang berlaku seperti ejaan, diksi, dan struktur, kalimat dan penalaran, serta santun. Alwi 2011 halaman 52. Kesadaran demikian itu merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku penutur dalam wujud pemakaian bahasa atau language use. Mulyono 2011 halaman 112 sampai 114. Menurut Mulyono 1985 halaman 114 menyimpulkan adanya 6 sikap negatif terhadap bahasa Indonesia di kalangan orang Indonesia, yaitu sikap meremehkan mutu, sikap suka menerabas, sikap tunah harga diri, sikap yang menjauhi disiplin bahasa, dan sikap yang suka melatah dari orang atau kelompok yang lain. Baik, materi berikutnya akan dibacakan oleh Elsya Setia Zahra. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dibacakan oleh Risma. Adapun kesadaran norma bahasa adalah sikap yang mendorong pengguna bahasa untuk menggunakan bahasa Indonesia secara cermat dan tepat sesuai dengan kaidah kebahasaan yang berlaku, atau ejaan, diksi, dan struktur, kalimat, dan penalaran, serta santun.
Alwi 2011 halaman 52. Kesadaran demikian itu merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku penutur dalam wujud pemakaian bahasa atau language USA. Mulyono 2011 halaman 112 sampai 114. Menurut Mulyono, tahun 1985 halaman 114 menyimpulkan adanya 6 sikap negatif terhadap bahasa Indonesia di kalangan orang Indonesia, yaitu sikap meremehkan mutu, sikap suka menerabas, sikap tuna harga diri, sikap yang menjauhi disiplin bahasa, dan sikap yang suka melatah. Selanjutnya, pemasyarakatan bahasa bagi berbagai kalangan. Peningkatan tingkat keberaksaraan masyarakat atau dari buta huruf menjadi melek huruf dan bisa baca tulis merupakan salah satu komponen perencanaan bahasa. Perencanaan bahasa mencapai berbagai upaya yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku orang yang berkenan dengan pemerolehan dan bentuk korpus bahasa serta alokasi fungsional ragam bahasanya. Mulyono tahun 2000 halaman 27. Selanjutnya, kebijakan dalam perlindungan bahasa. Yang dimaksud dengan perlindungan bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa Indonesia melalui penelitian pengembangan, pembinaan, dan pengajaran. Kurikulum bahasa untuk lembaga pendidikan. Kurikulum bahasa Indonesia senantiasa diperbarui dan dikembangkan oleh Pusat Kurikulum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum bahasa Indonesia di berbagai jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau SMK selalu diupayakan penyempurnaannya. Misalnya, tahun 2001 lahir kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian tahun 2004 lahir kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Belum lama ini, pemerintah menetapkan berlakunya kurikulum penyempurnaan dari kurikulum yang sudah, yang dikenal dengan sebutan Kurikulum 2013. Pelestarian bahasa dan sastra daerah. Bahasa daerah memberikan sumbangan yang sangat berarti terhadap bahasa Indonesia, yaitu dalam hal pemerkayaan kosakata. Bahasa Indonesia perlu memberikan sumbangan terhadap kosakata daerah. Akan tetapi, yang perlu dimengerti adalah bahasa daerah yang kuat memberikan sumbangan terhadap bahasa Indonesia. Kuatnya suatu bahasa daerah ditentukan oleh jumlah penuturnya, perannya sebagai sarana pendukung utama kebudayaan kelompok etnis yang bersangkutan, dan perannya sebagai sarana komunikasi secara tertulis. Oleh karena itu, eksistensi bahasa daerah perlu dipertahankan dan dilestarikan. Kebijakan dalam peningkatan mutu tenaga kebahasaan. Tenaga kebahasaan adalah seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar ikut serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa, terutama Indonesia. Guru bahasa Indonesia sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas adalah pelaksanaan utama pembina bahasa Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia yang dilaksanakan oleh para guru harus berencana, bertahap, dan berkelanjutan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Penyuluh bahasa Indonesia adalah pelaksana penunjang pembinaan bahasa Indonesia yang bersifat sementara. Selama mutu pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat pada umumnya dianggap rendah, penyusun sarana pembinaan bahasa Indonesia adalah pelaksana utama pembinaan bahasa Indonesia melalui penyediaan bahan rujukan dan panduan dalam berbagai bentuk terbitan bagi pemakai dan pembelajar bahasa Indonesia. Sedangkan penyunting bahasa Indonesia adalah penunjang pembinaan bahasa Indonesia melalui penerapan kaidah bahasa, hasil pembakuan dalam penyuntingan naskah bahasa Indonesia untuk berbagai maksud. Peneliti bahasa dan sastra Indonesia berperan penting dalam pembinaan bahasa Indonesia melalui penyediaan informasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia untuk pengembangan teori dan untuk keperluan praktis seperti pembukuan, pengajaran, dan penyuluhan. Kebijakan bagi bahasa jurnalistik dan iklan. Iklan merupakan salah satu bentuk komunikasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Agar tawaran tersebut menarik,
perhatian pembaca atau pendengarnya. Pengungkapan sesuatu dalam iklan tersebut dibuat sedemikian rupa agar pembaca atau pendengar terbujuk ingin membeli barang atau jasa yang ditawarkan itu. Bahasa yang baik dan benar bagi bahasa iklan bukanlah bahasa yang baku, melainkan bahasa yang cocok dengan lingkungan. Artinya, bahasa yang baik dan benar iklan tidak perlu berupa bahasa yang baku. Dalam bahasa iklan terdapat kaidah bahasa yang wajib diterapkan, seperti lafal kata, penulisan kata terpisah, dan serangkai. Penulisan kata depan dan imbuhan serta penulisan nama diri. Di samping itu, ada juga kaidah penulisan lambang bilangan, tanda baca, pilihan kata, dan fungsi-fungsi gramatikal. Iklan yang baik tidak hanya mempertimbangkan satu kepentingan, yaitu agar produknya laris, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek moral, serta kaidah bahasa kesantunannya. Iklan yang ditayangkan tidak sekedar menjadi santapan telinga dan mata, tetapi juga harus bertumpu pada nilai-nilai edukatif. Alasannya ialah iklan yang disiarkan melalui media massa akan didengar oleh ratusan ribu, bahkan jutaan orang. Kebijakan bagi nama badan usaha, kawasan, dan bangunan. Bunyi Pasal Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2009 nomor 24, Bab 3, Pasal 36 ayat 1, 2, dan 3. Nama badan usaha, kawasan, dan bangunan diatur sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografi di Indonesia. Kedua, nama geografi pada ayat pertama hanya memiliki satu nama resmi. Yang ketiga, bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama pembangunan, gedung, jalanan, apartemen, atau pemukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, dan lembaga pendidikan organisasi yang didirikan atau dimiliki. Pengindonesiaan nama dan kata asing serta aturan main penulisan. Yang pertama, istilah adalah gabungan kata dengan cermat mengemukakan ide, proses, keadaan, sifat yang khas dalam bidang tertentu. Contoh, penelitian, memberhentikan, keseimbangan, dan seragam. Yang kedua, nama diri adalah nama orang, tempat, negeri, bulan, hari, raya, majalah, dan lain-lain. Contoh, Tias, Klaten, Indonesia, Maret, Senin, Idul Fitri, dan Kartini. Dan yang ketiga, nama badan usaha, kawasan, dan bangunan dapat diambil dari nama diri atau kata umum atau gabungan keduanya. Contoh, Sarinah, Tamrin, dan Klaten Bersinar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.